Dari Baturaja Sumsel, Hendra, Trans TV 45 melaporkan. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, OKU, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres OKU selama periode Juli hingga September 2025. Kegiatan ini berlangsung di Mapolres OKU pada Rabu, 15 Oktober 2025, dan dipimpin langsung oleh Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo, SIK, MAP. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Narkoba Polres OKU Ibtu Deka Saputra, SE, MSI, Kasih Humas Polres OKU AKP Ibnu Holdon, Kanit Provos Perwakilan dari Kasih Propam Ibtu Hartomi, Kanit Idik Isat Narkoba Ibtu Fitrawadi, SH, serta personel Sat Narkoba Polres OKU. Dalam keterangannya, Kapolres AKBP Endro Aribowo mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 3 bulan, triwulan, tersebut, Satres Narkoba berhasil mengungkap total 26 kasus peredaran narkotika di wilayah Kabupaten OKU. Dari operasi tersebut, sebanyak 32 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yang terdiri dari 30 laki-laki dan 2 perempuan, jelas Kapolres. Lebih lanjut, Kapolres merinci peran para tersangka. Hasil pemeriksaan menunjukkan, dari total tersangka tersebut, 15 orang berperan sebagai bandar, 9 orang sebagai pengedar, dan 8 orang lainnya bertindak sebagai kurir, ujarnya. Barang bukti, BB, yang berhasil diamankan selama 3 bulan operasi tersebut meliputi sabu seberat 73,24 gram bruto, ganja seberat 2002,93 gram bruto, ekstasi sebanyak 19 butir dengan berat 8,13 gram. Kapolres memperkirakan bahwa total kerugian material yang berhasil dicegah mencapai Rp225.110.000, dengan estimasi keberhasilan menyelamatkan 10.272 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Didampingi Kasat Narkoba Ibtu Deka Saputra dan Kasih Humas AKP Ibnu Holdon, Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo menegaskan kembali komitmen kuat Polres OKU dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dengan pengungkapan dan penangkapan ini, kami kembali menegaskan komitmen kuat Polres OKU dalam pemberantasan dan penindakan peredaran narkotika. Kedepan, langkah penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, tegasnya. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten OKU untuk ikut serta memerangi penyalahgunaan narkoba, terutama untuk melindungi generasi muda. Demikianlah laporan kami dari Baturaja, Hendra, Trans TV 45 melaporkan. Sebanyak 2 kilo, 0,0293 gram atau 2002,93 gram. Untuk ekstasi dapat diamankan dari hasil kegiatan kepolisian sebanyak 19 butir. Kemudian, rekan-rekan sekalian, berikutnya akan saya sampaikan pengungkapan kasus yang cukup barang buktinya bisa kita amankan cukup banyak, yaitu pada hari kemarin, hari Senin, 13 Oktober 2025, itu lokasi di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Padat Karya nomor 0363, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, di mana petugas kami telah mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial RI, berumur 22 tahun, yang bersangkutan tidak ada pekerjaan, alamatnya di TKP tempat beralamat di atas. Kemudian tersangka yang kedua adalah SE, umurnya 19 tahun, statusnya adalah mahasiswa atau pelajar, dan alamatnya adalah di Jalan Kolonel Wahab, Sarowu, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Kenapa saya bilang ini cukup fenomenal? Karena untuk barang bukti cukup banyak, di mana dari satu pengungkapan kasus tersebut, anggota kami telah berhasil dari penggeledahan dapat diamankan total ganja itu sebanyak 1,5 kg atau 1.500 gram. Kemudian yang kedua adalah ditemukan juga tembakau sintetis atau tembakau yang kita kenal dengan sebutan tembakau gorila, dengan jumlah 78,51 gram. Barang bukti yang sudah saya sebutkan tadi, rekan sekalian, dari hasil pengungkapan ataupun penggeledahan di lokasi kejadian di Kelurahan Sekarjaya,
itu mereka para dua pelaku ini menyimpan atau menyembunyikan barang bukti tersebut dapat saya sampaikan. Yang pertama, dalam sebuah toples itu di dalamnya berisikan biji-bijian yang diduga narkotika jenis ganja. Itu besarannya adalah 35,09 gram. Kemudian yang kedua ditemukan di dalam bungkus plastik clip ring yang di dalamnya juga sama ditemukan biji-bijian diduga jenis ganja seberat 22,04 gram. Kemudian ditemukan kembali di dalam satu plastik wafer merek top warna coklat berisikan satu bungkus plastik ya, berisikan klip bening. Di dalamnya ada 3,18 gram. Kemudian ditemukan kembali dalam satu bungkus kantong plastik warna putih. Di dalamnya ada 13 kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan daun-daun kering. Diduga adalah ganja seberat 500 gram. Kemudian dalam satu buah bos plastik bening ditemukan merek tembakau Nona 3 Putri yang berisikan daun-daun kering, diduga jenis tembakau sintetis dengan berat bruto adalah 60,23 gram. Berikutnya di tempat yang sama masih ditemukan juga dua bungkus plastik klip bening. Di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan jumlah 14,97 gram. Kemudian di dalam plastik wafer warna hitam putih berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,80 gram. Dan terakhir dalam sebuah bungkus kantong plastik warna merah yang berisikan berat bruto 1000 gram narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban. Tentunya dari kegiatan ini rekan sekalian, kita dari Polres Oku betul-betul sangat serius dalam memerangi atau menanggulangi kasus-kasus peredaran gelap narkotika dalam berbagai macam jenis yang kami sudah sampaikan tadi, ada bentuk sabu, kemudian ganja, bahkan sampai tembakau sintetis yang dapat kita amankan. Dari penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan pemeriksaan awal sehingga dapat mengkonstruksi pasal yang akan dikenakan kepada kedua pelaku, yaitu pasal primer 114 ayat 2, subsidiar pasal 11 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara singkat paling singkat adalah 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Tentunya dengan hasil pengungkapan ini sekalian, kami dari Polres Oku tetap berkomitmen dalam rangka untuk pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Oku. Kedepannya kami terus melakukan dengan hukum. Namun saya juga selalu menyampaikan kepada para Kapolsek, Kasabimas, para Babin Kaptimas pada saat mereka melaksanakan kegiatan ke masyarakat, melaksanakan himbauan-himbauan, kemudian sosialisasi baik narkotika pada momen-momen sebagai inspektur upacara di sekolah-sekolah dan seterusnya. Tentunya kita selain dengan hukum, kita juga melakukan upaya-upaya preventif maupun preventif. Awalnya mengambil hitungannya on, jadi jual per on atau garis, kemudian ya kan? Yang kedua adalah dipercaya mengambil 1 kilo dijual habis, makanya percaya dikasih 2 kilo. Setelah yang 2 kilo ini namun telah terjual setengah kilo dan kita amankan 1,5 kilo, ya kan? Jadi untuk modus operandi kedua pelaku adalah pelaku TPL seperti yang kita kemarin. Jadi memang lagi eksis, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, yang bersangkutan melalui via handphone. Jadi kirim foto di mana memesan barang berapa banyak, kemudian di foto dikirim ke pembeli, sehingga pembeli dan pelaku penjual tidak bertemu. Namun demikian, atas informasi dari masyarakat, alhamdulillah kita bisa mengamankan kedua pelaku.
Dan insya Allah seperti yang disampaikan Pak Kapolres, kita akan kembangkan walaupun ini lintas provinsi.